Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Titi Firdausaida dari Pendidikan Kimia 3B. Di sini saya akan membahas salah satu bahan yang mengandung zat kimia, tapi bahan tersebut sering dipakai dalam pembuatan kue atau roti. Nah, menurut kalian apa sih bahan tersebut? Nah, sebelum itu mari simak video berikut. Dalam pembuatan roti terdapat bahan utama kering yang mengandung zat kimia, diantaranya 1 terigu, 2 mentega, 3 baking powder, 4 gula. Berdasarkan video tersebut yang sedang menyebutkan bahan-bahan dalam pembuatan kue, yang salah satunya terdapat baking powder, yang kita tahu fungsinya itu sebagai pengembang kue. Nah, menurut kalian kenapa sih bisa seperti itu? Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Baking powder atau bubuk pengembang adalah bahan pengembang yang dipakai untuk meningkatkan volume dan memperingan tekstur makanan yang dipanggang, seperti muffin, bolu, dan biskuit. Di toko kue atau supermarket biasanya terdapat 2 jenis baking powder, yaitu single acting dan double acting. Baking powder single acting mengandung bahan asam yang akan mengembang ketika dimasukkan ke dalam adonan. Proses mengembangnya hanya 1 kali dan prosesnya juga tidak lama. Sedangkan baking powder double acting dapat mengembang 2 kali, yakni saat ia dimasukkan ke dalam adonan dan saat ia dipanaskan. Nah, sebelumnya pernah disinggung tentang baking powder terbuat dari bahan asam. Bahan asam tersebut berasal dari baking soda atau natrium bikarbonat. Lalu beberapa garam asam seperti krim tartar dan sodium aluminium sulfat, serta tepung kanji untuk menyerap kelembaban untuk memastikan bahwa baking powder tidak akan bereaksi sebelum cairan ditambahkan ke dalam adonan. Secara umum digambarkan sebagai NaHCO3 atau natrium bikarbonat plus H+ atau asam menjadi Na+ atau natrium plus CO2 atau karbon dioksida plus H2O atau air. Sebagian besar baking powder yang digunakan pada saat ini memiliki aksi ganda, yang berarti bahwa baking powder tersebut akan bereaksi ketika bertemu dengan cairan, dan reaksi terjadi dalam 2 tahap. Reaksi pertama terjadi ketika kamu menambahkan baking powder ke dalam adonan. Salah satu dari garam asam bereaksi dengan baking soda dan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi kedua terjadi ketika adonan kue sedang dimasak ke dalam oven. Gas yang dilepaskan oleh baking soda membuat kue mengembang. Karena reaksinya terjadi dalam 2 tahap, kamu bisa menunda memasak adonan kue selama 15-20 menit tanpa adonan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengembang. Dalam penggunaan baking powder harus sesuai takaran, karena jika terlalu banyak akan menyebabkan rasa kue menjadi pahit. Selain itu, adonan juga akan mengembang terlalu cepat dan akhirnya berantakan, atau gelembung di dalam adonan menjadi terlalu besar sehingga kue jadi berantakan. Lalu kuenya akan bantat di tengah. Hal ini disebabkan karena terbentuknya dari gas karbon dioksida atau CO2 yang berlebihan. Sementara itu, menggunakan baking powder yang terlalu sedikit akan membuat kue tidak mengembang dengan sempurna. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, intinya itu baking powder memiliki kandungan zat kimia. Itu sebabnya baking powder bisa mengembangkan kue. Bila kita ingin menggunakannya pun harus sesuai takaran agar hasilnya maksimal dan sesuai harapan kita. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
kekurangannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.